Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Di video ini atau di pertemuan ini kita akan bahas pertemuan 4 ya tentang operator atau minggu keempat. Kita sudah masuk beberapa fungsi-fungsi penting dari bahasa pemrograman ya. Dalam hal ini PHP. Yang pertama operator. Nanti minggu depan kita akan masuk ke GUI ya, Graphic User Interface. Lalu nanti ada juga perulangan, percabangan gitu ya, array dan lain sebagainya. Oke, kita masuk dulu. Yang pertama adalah operator. Sebuah bahasa pemrograman wajib untuk mampu mengelola nilai operan. Nilai operan itu adalah nilai yang ada di dalam sebuah variabel ya. Menggunakan operator seperti menjumlahkan, membagi dan sebagainya dan seterusnya. Jadi jenis-jenis operator itu ada banyak ya. Yang pertama itu adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Ini operator yang paling standar, yang paling basic. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan operator aritmatika ini. Dari SD sampai sekarang, sampai kuliah, itu pasti pernah menggunakan operator aritmatika. Ada penambahan, ini operatornya ya, tanda plus. Pengurangan, ini tanda strip atau min. Pembagian, ini slash ya, garis miring. Perkalian, ini operatornya belum berubah ya, pakai tanda asterik atau bintang. Lalu sisa pembagian atau mod, ini pakai tanda persen. Lalu increment, ini pakai plus plus. Dan decrement, ini pakai min min, harusnya ya, kurang satu nih stripnya. Nah, ini contohnya, nih 1 tambah 4, hasilnya 5, dan seterusnya lah ya. Nanti akan saya coba contohkan. Nah, ini ada contoh operator aritmatika. Ada dua variabel, bil 1 nilainya 200, bil 2 nilainya 40. Ini sebagai operannya, nilai yang akan dieksekusi, yang akan dilakukan operasi aritmatika. Ini contohnya ada penambahan, pengurangan, pembagian. Ini ada 3 aja ya, 3 operator yang digunakan. Di sini saya juga sudah buat mirip-mirip ya, tapi saya lengkapi. Kalau yang di contoh modul atau slide itu kan hanya ada tambah, kurang, dan bagi. Yang saya lengkapi nih. Ada penambahan ini ya. Lalu ini perkalian. Nah, ini perkalian ya. Ini adanya di sini nih. Kalau ini hanya ini aja, cetak aja, cetak di layarnya pakai kali. Gitu ya. Untuk prosesnya pakainya tanda bintang atau asterik. Bukan tanda X ya, bukan huruf X. Lalu ini pembagian, ini prosesnya, nah ini cetaknya. Lalu ini adalah sisa bagi nih, mod ya, modulus. Prosesnya ini outputnya. Dan yang di bawahnya lagi ini adalah untuk yang ini. Nih increment dan decrement. Ini ya, ini increment prosesnya ya. String hasil sama dengan string bil 1 plus plus. Nanti dicetak bil satunya. Lalu hasil sama dengan bil 2 min min. Ini dicetak bil 2-nya. Hasilnya kalau kita lihat ini ya contohnya ya. Operator aritmatika. Nah ini. Tambahkan BR lagi. Nah ini 200 tambah 40, 240, 200 kali 40, 8.000, 200 bagi 45, 200 mod 40, 0 ya. Sisa bagi karena dia nggak ada komanya ya, bulat dia. Makanya hasilnya 0. Nah ini increment ya, dari bil 1 plus plus, bil satunya tadi 200 nilai awalnya, kalau diberikan perintah bil plus plus maka jadi 201 ya. Jadi artinya bil
bill 1 plus plus itu adalah bill 1 ditambah 1 gitu ya. Seperti ini. Misalkan gini ya, bill 1 plus plus ini berarti sama dengan bill 1 ditambah 1. Seperti itu ya. Nah, kalau bill satunya sama dengan 200, nah berarti dengan 200 ditambah 1. Hasilnya adalah 201. Nah, kalau yang decrement ini min ya. Ini berarti dikurang 1 ya. Prinsipnya sama seperti plus plus. Oke, itu operator yang pertama, operator aritmatika. Ini biasa dilakukan untuk perhitungan matematika ya. Yang kedua, operator perbandingan. Operator perbandingan atau operator juga biasa disebut operator relasi ya. Biasa disebut operator relasi, biasa disebut operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang hasil akhirnya bersifat atau bernilai boolean. Boolean itu nilainya true atau false. Ya, true itu benar dan false itu salah. Tapi kalau di PHP nanti hasilnya kalau true itu adalah 1, kalau false itu adalah 0 atau kosong, bukan 0 ya. Jadi nggak ada apa-apa gitu ya kalau di PHP. Beda dengan misalkan di C++, di Python itu false-nya itu nanti tampilnya 0 gitu ya. Kalau di PHP false itu tampilnya 0 atau kosong. Kalau true baru 1. Itu nanti tampilnya. Ya, operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman itu sendiri. Ada 6 operator relasi atau perbandingan yang mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarnya ya. Ada sama dengan ini pakai simbol sama dengan, tapi sama dengannya 2 kali. Karena kalau sama dengannya 1 kali itu namanya operator penugasan ya, operator penugasan. Lalu ada tidak sama dengan, ini pakai tanda seru sama dengan ya, ini operator tidak sama dengan. Lalu lebih besar, ini lebih besar ya, pakai kurung tutup siku. Lebih besar sama dengan, kurung tutup siku sama dengan. Lebih besar ini pakai kurung buka siku ya. Dan lebih besar, lebih kecil ini. Lebih kecil atau sama dengan ini pakai ditambahkan sama dengan. Oke, ini ada contohnya. Saya praktekkan di sini ya. Saya sudah buat contohnya ini. Ini lebih lengkap. Ini hanya ada 1, 2, 3. Ada 3 operator saja, operator perbandingannya. Untuk yang saya buat ini ada sama dengan ini ya. Ada 4 variabel sekarang, kalau tadi hanya 2 variabel, bill 1 200, bill 2 40. Kalau operator perbandingan sekarang ini ada 4. Bill 1 200, bill 2 40, teks 1 PHP, hurufnya besar semua, dan teks 2 PHP hurufnya kecil semua. Oke ya. Proses yang pertama adalah ingin mengetahui apakah nilai hasil dari bill 1 apakah sama dengan bill 2. Bill 1-nya itu adalah 200, bill 2-nya 40. Apakah 200 sama dengan 40? Nanti cetak hasilnya apa. Ya, hasilnya true atau false, hasilnya 1 atau 0. Ya. Lalu yang kedua adalah ingin mengetahui hasil dari bill 1 apakah tidak sama dengan, ini simbol tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan bill 2. Ya. Apakah dia tidak sama, bill 1 tidak sama dengan bill 2. Apakah 200 tidak sama dengan. Ketawa itu juga annoying ketawanya. Suaranya di mute dulu ya, Mbak. Iya, Mbak, halo.
Suaranya di mute dulu ya, masuk nih suaranya nih. Iya benar. Aku nggak di mute. Oke, thank you. Nah, yang kedua adalah kita pakai yang lebih besar nih ya, lebih besar. Kita ingin tahu apakah bill 1 ini 200 lebih besar dari bill 2, 40 ya. 200 apakah lebih besar dari 40? Jawabannya pasti true atau false gitu ya. Yang keempat ini lebih besar sama dengan ya, operator perbandingannya. Yang kelima lebih kecil ya. Lalu yang keenam lebih kecil sama dengan. Oke, dan ini 6 ya udah ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah yang teks. Kalau tadi kan yang bill semua nih, bill 1 dan bill 2. Kalau ini yang teks 1 dan teks 2. Kita ingin mengetahui apakah nilai teks 1 sama dengan nilai teks 2. Teks 1 kan ini ya PHP besar tulisannya, dan teks 2 ini adalah PHP kecil. Nanti hasilnya apa? True atau false? Kira-kira true atau false ya? Ya, karena teksnya sama-sama PHP nih. Kemudian yang kedua adalah apakah teks 1 tidak sama dengan teks 2. Oke, hasilnya kita lihat di sini. Operator perbandingan. Nah, ini hasilnya ya. 200 sama dengan 40 hasilnya 0. Karena 200 ya tidak sama dengan 40 gitu. 200 hasilnya false. Nah, yang kedua adalah 200 tidak sama dengan 40. Hasilnya 1, yaitu true. Ya, karena 200 tidak sama dengan 40. Lalu 200 lebih besar dari 40, hasilnya true. 200 lebih besar sama dengan 40, hasilnya true juga. 200 lebih kecil dari 40, hasilnya null atau false. Ini juga lebih kecil sama dengan 40, hasilnya false. Nah, yang teks 1 dan teks 2 itu ya, PHP besar apakah sama dengan PHP kecil? Jawabannya adalah null atau false. Kenapa? Karena ini dihitung berbeda karakter ya. Kalau di PHP itu case sensitif, jadi huruf besar kecilnya dia berbeda, walaupun karakternya sama. PHP yang satu besar semua, yang satu kecil semua, tapi dia tidak sama. Nah, ini yang terakhir adalah apakah PHP besar tidak sama dengan PHP kecil? Jawabannya true. Nah, itu ya. Itu contoh operator perbandingan. Yang ketiga, kita masuk ke operator ketiga, yaitu operator logika. Operator ini untuk menyusun kalimat ekspresi atau ungkapan logika. Sama seperti operator perbandingan sebelumnya, operator logika ini bernilai true atau false juga ya. Ya, 1 atau 0. Nah, di sini ada 4 ya. Tapi yang sering dipakai 3. Yang pertama and, ini simbolnya, dan 2 kali. Lalu yang kedua or, ini simbolnya ya. Apa namanya? Icon garis tegak adanya di atas backslash di atas enter. Lalu ada XOR atau exclusive OR. Lalu ada ini negasi atau not. Ya, jadi ada and or not. Biasanya ada 3 nih. Operator logika itu ada 3. Nah, biasanya ada and or not atau XOR. XOR ini jarang dipakai. Nah, ini and itu kondisinya akan bernilai true jika kedua nilainya itu nilainya true. Contohnya gini. Contohnya ada nilai A. Dia adalah misalkan gini. 40 lebih kecil dari 20 dan B-nya nah, contohnya gini ya. Di sini ada nilai A sama dengan 40 lebih kecil dari 20.
Ya, 40 lebih kecil dari 20 kan nilainya true ya. Lalu nilai B-nya, variabel B-nya 30 lebih besar dari 10. Ya, 30 lebih besar dari 10 kan nilai true. Jadi kalau keduanya true, ya, A-nya true dan B-nya true, maka si nilai N-nya ini adalah true. Ya, atau 1. Tapi kalau ada salah satu yang bernilai false, nah kan 40 sama dengan 20. Kan tidak, kan false ini ya, 40 sama dengan 20 kan ini false. Maka nilai A, N, B-nya itu adalah false atau null. Ya, jadi intinya N itu semua kondisinya harus bernilai true. Oke. Semua kondisinya harus bernilai true. Misalkan ini tadi lebih besar, maka dia true. Ya. Kalau ada satu yang false, maka dia akan false. Itu yang N. Nah, yang kedua yang OR. OR ini kebalikan dari, bukan kebalikan ya. OR ini jika, misalkan gini. Nah, ini. Nah, sama ya. A-nya 40, A-nya sama dengan 40 lebih besar dari 20, true. B-nya 30 lebih besar dari 10, true. OR-nya ya pasti true juga. Tapi kalau misalkan dia ada yang bernilai false, nah seperti ini ya, maka dia akan tetap bernilai true. Ya, jika ada satu yang bernilai false, jika dua variabel, salah satunya bernilai true, maka dia akan bernilai true. Ya, atau ada 3 atau ada 5, 4 false, 1 true, maka OR-nya tetap true. Ya, karena ada yang bernilai true. Satu saja bernilai true, maka OR-nya itu akan bernilai true. Tapi kalau false semua, misalkan seperti ini ya, ya dia bernilainya false, si OR-nya. Oke. Tapi kalau ininya bernilai true semua, seperti ini ya, ini true. Tapi kalau XOR, ini ada satu lagi kan ya, XOR ya. XOR bagian dari OR juga. Kalau semuanya true, semuanya bernilai true, dia XOR ini nilainya bukan true, tapi false. Ya. Tapi kalau XOR. Oke ya. Tapi jarang nih dipakai yang XOR. Biasanya dipakai OR. Oke, yang terakhir adalah NOT. NOT itu adalah kebalikan dari hasilnya. Misalkan gini. Misalkan nilai A sama dengan 40 lebih besar dari 20. Berarti NOT A-nya itu adalah apa? False. Ya. Karena A itu nilainya apa? True. 40 lebih besar dari 20. Nilai true. Nah, not A, dia kebalikan. Kalau dia bernilai true, maka not-nya bernilai false. Kalau dia bernilai false, ya contohnya ya, maka not A-nya bernilai true. Kebalikan. Seperti itu. Ya, itu operator logika. Ada 4 ya, ada 3 lah yang sering dipakai, yang AND, OR, sama ini not nih. Kurang teks not-nya. Ini simbolnya nih tanda seru. Tanda seru ya. Ini contohnya yang sudah saya coba buat. Ini ada semuanya. Kalau di sini hanya OR saja sama NOT. N-nya nggak ada. Ini saya sudah lengkapi. Di sini ada OR. Ini ada 4 variabel sama seperti operator perbandingan ya. Hanya saja ini saya bedakan, ini 100, ini 20. Bial satunya 100, bial 2-nya 20. Nah, teks satunya sama, PHP besar, teks 2-nya PHP kecil. Ini proses yang pertama untuk OR ya. Hasil sama dengan bial 1, ini adalah, salah nih, lebih kecil, lebih besar ya.
Ini lebih kecil, lebih besar ini sama saja tidak sama dengan, gitu ya. Tidak sama dengan. Ini ya, simbol ini sama saja tidak sama dengan. Build 1 tidak sama dengan build 2 atau teks 1 sama dengan teks 2. Oke ya, kita copy dulu ke sini. Kita analisa ya. Ini nilainya build 1 tidak sama dengan build 2. Hasilnya true atau false? Hasilnya true ya. Karena build 1-nya itu kan 100, build 2-nya itu 20. 100 tidak sama dengan 20. Jawabannya true pasti. Oke. Lalu or teks 1 sama dengan teks 2. Apakah teks 1 sama dengan teks 2? Teks 1-nya PHP besar, teks 2-nya PHP kecil. Dia tidak sama. Ya, maka hasilnya adalah false. Nah, karena or, ya karena ada yang bernilai true, maka nanti yang hasilnya ini adalah dia bernilai true. Karena ada satu yang bernilai true. Oke ya, itu yang or. Lalu yang kedua, ini yang and. And ya. Nah, ini and. Yang pertama, build 1 tidak sama dengan build 2, hasilnya true sama. And teks 1 sama teks 1 apakah sama dengan teks 2, hasilnya false, sama seperti di atas ya. Maka and-nya ini adalah hasilnya adalah false. Kenapa? Karena tidak semuanya bernilai true atau ada yang bernilai false. Nah, ingat ya, and itu semuanya harus bernilai true. Jika ada yang bernilai false, maka dia akan bernilai false. Walaupun 5-nya bernilai true, 1 bernilai false, tetap dia false. Karena and itu kondisi yang mengharuskan semuanya bernilai true. Oke, itu and. Sekarang yang ini not. Not ya. Hasil dari apakah teks 1 not teks 1 sama dengan teks 2? Ini kan jawabannya false ya, sama seperti ini ya. Karena ada logika not-nya, maka hasilnya adalah true. Ya, karena tadi kebalikan. Kalau hasilnya false, maka not-nya true. Kalau hasilnya true, maka not-nya false. Oke, kita lihat hasilnya. Operator logika. Nah, ini. Ya. Ini dia bernilai true. Belum di save kayaknya. Nah, ini. Karena 100 ya apakah tidak sama dengan 20? True jawabannya. Atau PHP besar sama dengan PHP kecil? False. Karena ada yang bernilai true, maka hasilnya adalah true. Ya, 1 nilainya. Yang kedua ini, yang n. Kenapa dia null? Karena dia bernilai false. Karena ada satu yang bernilai false nih. Nah, ini kan nilainya false. Dan yang terakhir adalah nih, not ini. Kan hasilnya ini adalah false ya. Karena ada operator logika not, maka dia menjadi true. Kebalikannya. Kalau hasilnya true, maka not-nya false. Itu operator logika. Sebenarnya banyak contohnya ya daripada ini. Nanti kita akan di pertemuan berikutnya akan gunakan lagi nih operator-operator ini. Yang keempat atau yang terakhir ini operator string. Operator yang digunakan untuk operasi penggabungan teks dan lain sebagainya ya, bisa menghitung jumlah karakter. Tapi yang di sini contohnya hanya menggabungkan teks. Kalau kita mau menggabungkan, di sini ada 3 variabel, teks 1, teks 2, teks 3, masing-masing ada isinya. Nah, kita ingin menggabungkan ketiga variabel tersebut, isi ketiga variabel tersebut. Dia pakai tanda titik ya, teman-teman ya. String hasil sama dengan string teks 1, titik, string teks 2, titik, string teks 3. Cetak hasil. Nanti hasilnya seperti ini.
Buku sedang belajar, pemrograman web. Nah, di sininya nih pakai tanda, bukan pakai tanda, pakai kasih spasi, ya, supaya dia nggak nempel di teks keduanya. Oke, itu materi pertemuan 4-nya tentang operator. Nah, ini ada latihan operator yang bisa kalian kerjakan. Ada operator string dan operator aritmatika. Ya. Operator stringnya ini, buat variabel teks 1 yang berisi belajar menghitung dan teks 2 yang berisi volume kubus. Ya, lalu gabungkan variabel teks 1 dan variabel teks 2 tersebut menggunakan operator string. Hasilnya yang ini ya, belajar menghitung volume kubus nih, nggak usah ada titiknya nih. Ya, nggak pakai titik ya. Hasilnya seperti ini nanti. Ini volume kubus. Nah ini, saya udah buat. Volume belajar menghitung volume kubus ini nggak ada titiknya ya di tengah-tengahnya. Kalau di contoh slide kan ada titik nih. Ini nggak usah pakai titik. Kalau di bawahnya panjang sisi kubus sama dengan 15. Lalu volume kubusnya itu totalnya adalah 3.375. Nah, untuk menghitung volumenya, ya volume kubusnya bukan balok, itu rumusnya nih ya, sisi kali sisi kali sisi. Kita udah dapat sisinya, panjang sisinya itu 15. Nanti 15 kali 15 kali 15 hasilnya tadi ya ini 3.375. Sekarang bagaimana kalian menentukan posisi variabelnya, lalu prosesnya hingga echo-nya atau output-nya untuk mencetak. Oke. Oh, ini latihan operator, nanti bisa kalian kerjakan di sela-sela materi atau tugas dari mata kuliah kalian. Kemudian nanti ini di-upload filenya. Jadi tidak dikerjakan screen recording, tapi dikerjakan boleh pakai sebelum teks, boleh pakai Notepad++, pakai text editor lainnya. Nanti simpan dengan ekstensi .php ya. Lalu kalian simpan di Google Drive, kalian link berikan akses untuk bisa saya buka. Oke ya. Nanti linknya diupload di MyBase. Ya, jadi filenya yang kalian upload ke Google Drive kalian masing-masing. Jadi tidak dikerjakan dengan video, tapi saya minta filenya. Dan di filenya ditambahkan identitas kalian, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, nama kalian, nama lengkap, dan kelas. Oke ya. Di volumenya di sini nih. Berarti di sininya sebelum belajar menghitung, gitu ya. Di atasnya tambahkan name, nama, dan kelas. Baru di bawahnya belajar menghitung volume kubus, panjang sisi kubus sama dengan 15, volume kubus sama dengan ini. Oke, itu materi pertemuan 4 dari saya. Masih simpel ya, masih operator. Nanti minggu kelima kita sudah masuk ke pengenalan GUI, ya, pengenalan form. Kita sudah buat text box, ini ya, text box untuk kolom input, text area, ada radio button, combo box untuk button ya, ini combo box. Combo box itu bukan button. Combo box itu untuk memilih beberapa pilihan, gitu ya. Ini ya, ini pilihan 1, ini pilihan 2. Ya. Button itu ini submit atau reset, ini button ya, tombol button. Ini kita sudah pakai nanti get dan post. Oke, itu pertemuan 4 ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silakan ditanyakan melalui WA group yang sudah ada.
Terima kasih sudah join 18 orang ya. Terima kasih sudah bersedia join. Nanti videonya akan saya upload di YouTube dan bisa disaksikan kembali. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.